Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan melanjutkan seri belajar PHP dasar kita ya. Dan kali ini kita akan masuk ke dalam materi belajar array pada PHP ya. Nah, di mana pembahasan kita ke depannya? Yang pertama adalah apa itu array ya. Nanti kita akan membahas apa sih array itu. Kemudian yang kedua, cara membuat array di PHP dan cara mengisinya ya. Dan yang ketiga, cara menampilkan nilai array. Lalu yang keempat, kita akan belajar tentang array asosiatif. Lalu yang terakhir, kita akan belajar array multidimensi. Nah, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama. Apa itu array? Array adalah salah satu struktur data yang berisi sekumpulan data dan memiliki indeks ya. Indeks digunakan untuk mengakses nilai array. Nah, itu kata kuncinya. Jadi, indeks digunakan untuk mengakses nilai array. Indeks array selalu dimulai dari angka 0 ya. Nah, jadi untuk array selalu dimulai dari 0, 1, 2, 3 sampai dengan seterusnya. Nah, itu adalah pengertian array. Lalu kita akan masuk ke pembahasan kita yang kedua, bagaimana cara membuat array di PHP dan cara mengisinya ya. Nah, di sini kita akan buat seperti ini. Nah, kita masuk ke materi kita yang kedua, yaitu membuat array di PHP ya. Nah, lalu kita kasih keterangan lagi di bawahnya. Array di PHP dapat kita buat dengan fungsi array. Nah, ini kita buat keterangan seperti ini ya, biar memudahkan kita untuk mengingat kembali materi kita. Dan tanda kurung kotak ya. Nah, carinya seperti ini. Atau yang ini ya, kurung kotak seperti ini ya. Nah, kita akan membuat, yang pertama adalah membuat array kosong. Nah, gimana sih cara membuat array kosong? Caranya adalah seperti ini. Kita buat dulu variabel, misalnya string buah sama dengan array seperti ini ya. Array lalu ditandai dengan pembuka dan penutup kurung biasa ya. Nah, ini kita membuat array kosong. Lalu yang kedua, itu cara yang pertama. Lalu yang kedua itu misalnya hobi sama dengan kurung kotak seperti ini. Nah, ini juga sama, kita membuat array kosong. Jadi ada dua cara yang bisa kita gunakan ya. Terserah dari teman-teman mau pilih cara yang mana. Mau menggunakan cara yang pertama boleh, mau menggunakan cara yang kedua juga boleh ya. Nah, lalu yang kedua, bagaimana cara membuat array dengan membuat array sekaligus mengisinya ya. Nah, gimana caranya? Caranya itu begini. Misalnya kita buat string minuman sama dengan array, lalu di dalamnya langsung kita isi. Misalnya kopi, koma. Nah, setelah itu ya, array yang pertama itu kopi. Jangan lupa petik 1 atau petik 2 ya, boleh ya. Lalu koma. Yang kedua itu ada T misalnya ya. Langsung indeks yang ketiga itu ada susu. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita sudah membuat array sekaligus kita mengisi nilainya. Nilainya ada 3. Yang pertama kopi, kemudian T, lalu susu ya. Lalu kita buat lagi misalnya makanan. Array makanan sama dengan kita menggunakan kurung kotak seperti ini. Lalu di dalamnya kita buat misalnya nasi goreng. Kemudian koma, kita buat lagi soto. Terus yang ketiga itu ada bakso misalnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini cara yang kedua, kita bisa membuat array sekaligus mengisinya ya. Lalu yang ketiga, ada cara kita bisa membuat array dengan mengisi indeks tertentu. Nah, ini kita bisa menggunakan juga seperti ini. Caranya misalnya string anggota indeks ke 0 ya. Indeks ke 0 kita langsung sebutkan indeksnya ya. Misalnya indeks 0 itu diisi dengan Hafid. Kemudian string anggota indeks ke 1 itu diisi dengan Indri. Lalu
selanjutnya array anggota diisi indeks kedua itu diisi dengan uwais. Nah, seperti ini ya. Nah, kita bisa membuat ketiga cara ini ya, terserah dari teman-teman sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita membuat array kosong, kita bisa menggunakan cara seperti ini ya. Ada dua cara, bisa menggunakan fungsi array atau menggunakan kurung kotak seperti ini ya. Lalu yang kedua, kita bisa membuat array sekaligus mengisi nilainya. Lalu yang ketiga, kita bisa membuat array dengan mengisi indeks tertentu. Misalnya anggota 0 itu array indeks ke 0 itu isinya Hafid, array anggota indeks ke 1 itu isinya Indri, lalu array anggota indeks kedua itu isinya Uwais, seperti itu ya. Nah, ini cara membuat array di PHP. Lalu selanjutnya, array juga kita bisa membuat ya. Kita bisa membuat array dengan tipe data berbeda. Nah, kita juga bisa membuat array dengan tipe data berbeda. Misalnya string data sama dengan, nah kita buat begini ya. Yang pertama namanya Uwais misalnya. Kemudian yang selanjutnya ya, tipe data selanjutnya misalnya 1 2 3, lalu selanjutnya itu misalnya pecahannya misalnya 39,5, kemudian koma, true atau boolean ya, tipe data boolean. Nah, jadi sini misalnya kita bisa menggunakan string, kemudian number atau integer, lalu kita bisa menggunakan pecahan atau real ya. Lalu kita juga bisa menggunakan tipe data boolean seperti itu ya. Nah, jadi ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk membuat array di PHP. Selanjutnya kita akan coba untuk menampilkan nilai array ya. Berarti kita akan masuk ke pembahasan kita yang ketiga, cara menampilkan nilai array ya. Jadi ini kita buat seperti ini. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu cara menampilkan nilai array. Nah, yang pertama misalnya kita buat begini. String, atau kita tampilkan langsung ya, kita cetak echo. Langsung kita panggil nama arraynya, misalnya array minuman, kemudian indeks keberapa yang akan kita tampilkan. Misalnya kita mau menampilkan untuk array minuman ini, saya mau menampilkan indeks ke 0 ya. Lalu di sini kita coba enter ya, kita tambahkan BR. Lalu kalau saya save, kemudian saya refresh di sini, silakan teman-teman jalankan ya programnya di localhost, kemudian belajar PHP, lalu array.php. Kalau sudah silakan di refresh, maka dia akan mencetak copy. Kenapa copy? Karena di sini array minuman indeks ke 0 itu adalah copy. Kalau misalnya di sini saya ketikkan 1 atau saya panggil indeks ke 1, kalau saya save kemudian saya refresh sini, maka yang tampil adalah T. Kenapa T? Karena di sini indeksnya adalah 1. Jadi copy ini indeksnya 0, kemudian T1, kemudian 2 susu itu indeksnya 2 ya. Nah, misalnya seperti itu ya. Anggaplah saya mau cetak untuk array minuman itu indeksnya 0, kemudian ini saya copy paste. Array makanan saya mau cetak yang indeksnya itu adalah 1. Kalau saya save kemudian saya refresh di sini, maka yang pertama minumannya yang muncul adalah copy karena dia indeksnya 0. Lalu makanan yang akan dicetak adalah soto. Kenapa soto? Karena soto adalah indeksnya 1, seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya saya cetak lagi array anggota, misalnya saya mau mencetak yang array atau indeksnya itu adalah 2. Kalau saya save kemudian saya refresh di sini, maka yang tampil adalah Uwais. Kenapa Uwais? Karena Uwais itu adalah indeksnya 2 yang sudah kita sebutkan seperti itu ya. Nah, kalau sudah, kita coba echo di sini HR ya. Nah, biar dia ada pembatas. Nah, seperti itu. Lalu di bawahnya kita akan buat seperti ini. Misalnya kita mau menampilkan isi array dengan perulangan for ya. Nah, kita akan mencoba menampilkan nilai array menggunakan for. Nah, caranya seperti apa? Kita panggil dulu for-nya. Misalnya for string i sama dengan 0. Kemudian string i dia akan berhenti apabila, nah, bagaimana cara mendapatkan jumlah array? Misalnya di sini 0, 1, 2. Gimana caranya? Di PHP kita bisa menggunakan fungsi atau fitur count ya. Nah, count
lalu di dalamnya kita panggil arraynya misalnya string minuman. Nah, misalnya array minuman itu jumlahnya ada berapa, dia akan menyesuaikan dengan fitur ini ya. Jadi kan ini akan menghitung jumlah indeks yang ada di array minuman seperti itu ya. Nah, lalu string i plus plus ya, plus plus. Nah, kemudian di dalamnya kita coba cetak seperti ini, echo string atau array minuman, lalu kita panggil string i. Nah, jadi string ini akan menyesuaikan misalnya 0, 1, 2 sampai dengan seterusnya. Kalau sudah saya save, kemudian di sini saya refresh, maka akan dicetak kopi teh dan susu seperti itu ya. Nah, biar dia tampilnya ke bawah, ini saya tambahkan BR seperti itu ya. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh di sini, maka akan tampil kopi, teh dan susu ya. Karena kita sudah menampilkan berdasarkan array ya. Kita sudah menampilkan isi array menggunakan perulangan for seperti itu. Nah, jadi silakan dimanfaatkan ya. Lalu kita akan coba ya, kita echo lagi HR ya, biar kita batasi dengan HR. Lalu kita akan coba menampilkan isi array dengan perulangan for each ya. Kita akan coba menggunakan for each, gimana caranya? Nah, caranya itu kita tinggal panggil for each, kemudian nama arraynya misalnya array makanan, kemudian as di sini kita buatkan variabel isi ya. Kita buatkan variabel isi, kemudian di sini kita cetak echo, lalu string isi, lalu kita tambahkan BR biar dia terenter ke bawah. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh, maka yang terjadi adalah kita akan mengeluarkan isi array dari makanan ya. Jadi array makanan kita sudah mengeluarkan isinya menggunakan for each seperti itu ya. Jadi yang pertama nasi, soto dan bakso ya. Nah, di sini kita sudah berhasil mengeluarkan atau menampilkan isi array dengan perulangan for each. Lalu gimana kalau misalnya kita mau tampilkan menggunakan while ya, sama ya. Kita bisa menampilkan isi array dengan perulangan while ya. Nah, kita bisa menggunakan while juga. Lalu sebelumnya ini kita tampilkan atau kita cetak HR di atas ini ya. Nah, kemudian di dalamnya kita buat dulu seperti ini. String i sama dengan 0 ya. Kita deklarasikan dulu string i itu sama dengan 0, kemudian di bawahnya kita ketikkan while, lalu string i kurang, kemudian kita panggil lagi count, lalu kita panggil nama arraynya misalnya anggota ya. Nah, seperti itu. Kalau sudah, di dalamnya kita akan cetak echo string anggota, kemudian di dalamnya string i. Nah, lalu kita cetak lagi BR seperti itu ya. Nah, kalau sudah, jangan lupa untuk memanggil incrementnya ya, string i plus plus ya. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh di sini. Nah, maka akan keluar nilai arraynya yang pertama Hafid, Indri dan Uwais seperti itu ya. Nah, jadi ini kita sudah mengeluarkan atau menampilkan isi array menggunakan perulangan for each dan perulangan while ya. Silakan teman-teman pilih mau mengeluarkan atau menampilkan isi array menggunakan perulangan yang mana. Terserah dari teman-teman, sesuaikan dengan seleranya masing-masing ya. Nah, kalau sudah silakan di save ya. Kita akan melanjutkan untuk array asosiatif ya. Jadi kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu array asosiatif. Silakan dibuat di sini ya, di bawah sini kita tambahkan array asosiatif. Sebelumnya kita echo dulu pembatasnya, yaitu HR ya. Nah, kita buat dulu seperti ini. Kalau sudah, apa sih array asosiatif itu? Array asosiatif adalah array yang indeksnya tidak menggunakan nomor atau angka ya. Nah, indeks array asosiatif berbentuk kata kunci ya. Nah, ini yang akan kita sering gunakan jika kita sudah menggunakan database ya. Nah, misalnya di sini kita membuat array asosiatif ya. Membuat
array asosiatif. Nah, kemudian di sini kita cetak misalnya string artikel atau array artikel ya, sama dengan, kita buat seperti ini. Jangan lupa titik komanya. Kemudian isinya misalnya kita buat kata kuncinya yaitu judul. Kemudian nah, kita buat seperti ini ya, sama dengan, kemudian tanda panah ya atau simbol lebih besar, kemudian isinya apa. Nah, jadi ini kata kuncinya, kemudian kita isi dengan misalnya belajar pemrograman PHP, kemudian koma, lalu di bawahnya kata kuncinya selanjutnya adalah penulis, kemudian kita isi dengan channel ngoding pintar, kemudian koma, di bawahnya lagi kata kuncinya adalah view. Nah, berapa kali sudah channel materi ini di view gitu ya atau dilihat? Dia sebanyak 1200. Nah, kita isi untuk integer ya atau angka. Kalau sudah, silakan dibuat seperti itu. Kemudian di bawahnya kita akan mencetak ya. Kita akan mencetak isi array asosiatif. Nah, gimana cara mencetaknya? Caranya sama seperti yang di atas, kita tinggal echo, kemudian di sini anggaplah judul. Nah, lalu kita panggil arraynya. Arraynya adalah artikel, kemudian kita sebut kata kuncinya. Kata kuncinya yang pertama adalah judul, seperti itu ya. Nah, lalu jangan lupa titik koma. Kemudian ini boleh di copy paste ya. Nah, misalnya di sini kita buat BR ya biar dia terenter ke bawah. Lalu di sini kita buat anggaplah oleh ya, oleh siapa gitu ya. Nah, kemudian kata kunci selanjutnya adalah penulis. Nah, kemudian di bawahnya itu view ya. Kita tambahkan dulu BR, lalu di sini view. Berapa kali sudah dilihat? Nah, itu diambil dari mana? Kata kuncinya adalah view, seperti itu. Kalau sudah, silakan di save, kemudian di refresh di sini. Nah, maka akan tampil judul belajar pemrograman PHP oleh channel ngoding pintar, lalu view-nya itu 1200. Nah, 1200 kali ya ditonton, seperti itu. Nah, jadi ini adalah cara membuat array asosiatif, kemudian cara mencetak isi nilainya ya. Jadi kita panggil dulu nama arraynya, kemudian kita panggilkan kata kuncinya. Kata kunci yang pertama di sini adalah judul, kemudian yang kedua adalah penulis, dan yang ketiga adalah view, seperti itu ya. Nah, kemudian itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa membuat begini ya. Misalnya ini cara kedua, membuat array asosiatif. Nah, kemudian misalnya ini kita buat seperti ini. String array email itu misalnya subjeknya itu misalnya kita buat begini ya. Subjek isinya sama dengan apa kabar misalnya gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya kita buat lagi string email. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya misalnya pengirim. Kemudian isinya apa? Isinya itu misalnya ngodingpintar@gmail.com misalnya ya. Kemudian selanjutnya string email. Kemudian kata kuncinya apa? Kata kuncinya isi pesannya apa? Sama dengan misalnya halo, salam ngoding pintar, seperti itu ya. Anggaplah isi pesannya seperti ini. Kemudian kita akan mencetak nilainya ya. Nah, caranya kita bisa menggunakan salah satu perintah cetak yaitu printr ya. Printr, kemudian kita panggil nama arraynya yaitu email ya. Kalau sudah, silakan di save, kemudian di refresh di bawahnya, maka akan ada seperti ini ya. Array, kemudian subjeknya apa? Subjeknya itu apa kabar, kemudian pengirimnya itu adalah ngoding pintar, terus isinya halo, salam ngoding pintar, seperti itu ya. Nah, ini kan masih seperti ini nih, tampilannya nih. Bagaimana caranya biar tampilan array kita itu rapi? Kita bisa memanfaatkan salah satu fitur HTML yaitu pre ya. Nah, caranya buat seperti ini, kemudian
kita bungkus print R ini dengan pre ya. Di sini penutupnya. Nah, seperti ini. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh di sini, maka tampilannya akan lebih rapi ya. Nah, kita bisa menggunakan pre yang tadi itu ya, salah satu tag pre untuk menampilkan array kita dengan rapi ya. Jadi subjek kita apa kabar, kemudian pengirim itu ngodingpintar.com, kemudian isinya halo salam ngoding pintar, seperti itu ya. Nah, ini adalah cara membuat array asosiatif ya. Nah, cukup mudah bukan ya? Nanti silakan teman-teman pelajari lagi ya. Karena kedepannya ini array asosiatif akan sering teman-teman gunakan jika menggunakan pemrograman PHP ya. Jika teman-teman membuat website dengan pemrograman PHP. Terlebih lagi kalau misalnya teman-teman sudah menggunakan framework ya. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan framework baik itu CodeIgniter ataupun Laravel, kita akan sering menemui array asosiatif ya. Oke, selanjutnya atau yang terakhir kita akan membuat array multidimensi ya. Silakan teman-teman siapkan di bawah sini ya. Di sini kita akan buat array multidimensi. Sebelumnya kita echo dulu pembatasnya dengan HR ya, seperti itu. Bagaimana cara membuat array multidimensi ya? Di sini kita kasih keterangan membuat array 2 dimensi yang berisi array asosiatif. Nah, jadi kita membuat array 2 dimensi menggunakan berisikan array asosiatif. Nah, caranya gimana? Sebenarnya array multidimensi ini array di dalam array gitu ya. Misalnya nih, ada array artikel ya, ada array artikel, kemudian sama dengan kita panggil pembuka dan penutup kurung kotak atau kurung siku ya. Nah, kemudian jangan lupa titik komanya. Lalu di dalamnya kita buat lagi array ya, atau kita buat seperti ini, kurung kotak lagi. Nah, isinya itu apa? Kata kuncinya yang pertama adalah judul, kemudian kita isi dengan misalnya belajar HTML ya, koma, kemudian penulisnya siapa? Penulisnya adalah ngoding pintar, seperti itu. Kalau sudah, silakan ini di save ya, silakan ini di copy, ya, jangan lupa komanya, kemudian pastekan di bawahnya. Nah, kita buat lagi misalnya belajar CSS. Nah, penulisnya siapa? Penulisnya ngoding pintar sama. Kemudian kita copy paste lagi sekali. Misalnya sini belajar PHP ya. Kemudian penulisnya sama, ngoding pintar. Lalu yang terakhir jangan pakai koma ya. Nah, kalau sudah silakan di save. Kemudian kita akan tampilkan isinya. Gimana cara menampilkan isinya ya? Menampilkan array multidimensi. Nah, cara menampilkannya sama ya. Kita bisa memanfaatkan salah satu perulangan yaitu for each ya. Misalnya kita menggunakan for each, kemudian di sini kita panggilkan nama arraynya yaitu artikel, kemudian as-nya itu kita menggunakan variabel misalnya post gitu ya, atau menggunakan data lah ya. Nah, lalu di dalam sini kita echo ya. Kita echo misalnya judul, lalu kita panggil string data, lalu judul kata kuncinya adalah judul, kemudian titik koma di bawahnya, lalu ini boleh di copy paste, kita tambahkan BR di sini biar dia terenter ya. Lalu di sini penulisnya siapa? Penulisnya kita ambil dari string data, kemudian kata kuncinya adalah penulis. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah di bawahnya sini kita enter ya, echo, biar dia ada jarak antara data ini ya. Jadi misalnya ini data yang pertama, data yang kedua, data yang ketiga, itu ada jaraknya. Nah, kita tampilkan BR 2 kali. Kalau sudah silakan di save, kemudian di refresh ya, maka akan tampil ya, misalnya judul
Yang pertama adalah belajar HTML, penulisnya ngoding pintar. Kemudian yang kedua adalah judul belajar CSS, penulisnya ngoding pintar. Lalu yang ketiga adalah belajar PHP, penulisnya ngoding pintar, seperti itu ya. Nah, jadi beginilah cara menggunakan array multidimensi. Nah, sampai sini kita sudah belajar terkait apa itu array. Kemudian yang kedua, cara membuat array di PHP dan mengisinya. Kita juga sudah belajar. Lalu yang ketiga, kita sudah belajar cara menampilkan nilai arraynya. Kemudian yang keempat, kita sudah belajar array asosiatif. Lalu yang terakhir, kita sudah belajar array multidimensi ya. Nah, jadi silakan teman-teman pelajari, silakan teman-teman simak, dan silakan teman-teman praktikkan ya. Jangan lupa sering-sering latihan dan pelan-pelan saja ya, karena untuk array ini mungkin agak untuk memahaminya sedikit susah, tapi tidak masalah ya. Silakan pelan-pelan teman-teman latihan lagi atau coba dipraktikkan, karena semakin sering kita latihan, maka kita akan terbiasa dengan array seperti ini ya. Nah, jadi silahkan teman-teman coba lagi, misalnya menampilkan isi array dengan perulangan for each, kemudian while ya. Karena array ini sangat dibutuhkan dalam pemrograman, khususnya belajar PHP. Oke, mungkin cukup sekian video kita kali ini. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.